Dulu, setiap bulan Ramadan tiba, kamu selalu datang membawa sekotak kecil kurma. Kamu bilang, kurma itu sederhana, tapi manisnya selalu tulus. Sama seperti perasaan. Aku hanya tersenyum waktu itu. Kupikir itu hanya candaan biasa. Sampai akhirnya, Ramadan tahun ini datang tanpa kamu. Hari pertama puasa, aku duduk sendirian di meja makan. Di depanku hanya ada segelas air putih dan beberapa butir kurma. Aku menggigitnya perlahan. Manis, tapi entah kenapa terasa begitu menyesakkan. Ternyata benar katamu, ada rasa yang tidak hanya tinggal di hati, tapi juga tinggal di setiap makanan yang pernah kita bagi. Sekarang aku mengerti, bukan kurmanya yang membuatku teringat, tapi kenangan tentang seseorang yang pernah membuat hidup terasa lebih manis. Kadang, yang kita rindukan bukan makanannya, tapi momen dan orang di baliknya. Jam 3 pagi. Ibu selalu membangunkanku dengan suara lembutnya. Di meja makan sudah ada nasi hangat, telur goreng, dan sepiring kecil kurma. Dulu aku sering mengeluh mengantuk, sering marah karena sahur terasa begitu berat. Tapi sekarang, setelah aku tinggal jauh dari rumah, aku justru merindukan suara itu. Pagi ini aku sahur sendirian, hanya ditemani lampu dapur yang redup, dan beberapa butir kurma yang kubeli sendiri. Aku makan perlahan, dan tanpa sadar air mataku jatuh. Ternyata, rasa rindu bisa sesederhana sepiring kurma di meja sahur. Kadang rumah bukan tempat, tapi kenangan yang terus hidup di hati. Kita pernah duduk berdua di teras masjid, menunggu waktu berbuka. Kamu menyodorkan satu butir kurma dan berkata, "Semoga Ramadan berikutnya kita masih bersama." Aku mengangguk sambil tersenyum. Tapi ternyata, Ramadan datang lebih cepat daripada kesetiaan manusia. Sekarang aku masih duduk di tempat yang sama, dengan kurma di tangan, tanpa kamu di sampingku. Janji bisa hilang, tapi kenangan selalu menemukan jalan untuk kembali. Hari itu hujan turun deras. Aku menunggu bus sambil menggigil kedinginan. Tiba-tiba tanganku menyentuh sesuatu di kantong jaket, beberapa butir kurma, yang dulu kamu selipkan diam-diam. Katamu, kalau lapar atau sedih, makan ini ya, biar ingat aku. Aku tersenyum kecil. Entah kenapa, di tengah hujan dan sepi, kurma itu terasa seperti pelukan hangat. Kadang perhatian kecil mampu bertahan lebih lama daripada hubungan itu sendiri. Sore itu, aku melihat seorang anak kecil duduk di pinggir jalan. Wajahnya lelah, matanya kosong. Aku hanya punya sebungkus kurma di tas. Kuberikan padanya tanpa banyak bicara. Ia tersenyum. Senyum paling tulus yang pernah kulihat. Di saat itu, aku sadar, kebahagiaan tidak selalu tentang memiliki, tapi tentang berbagi. Manisnya kurma mungkin sederhana, tapi kebaikan bisa terasa luar biasa. Lampu kota terlihat indah dari jendela apartemen kecilku, tapi di balik keramaian itu, hatiku terasa kosong. Aku membuka kotak kurma yang kukirim sendiri dari kampung, mencoba menghadirkan rasa rumah di tempat asing ini. Gigitan pertama membuatku diam lama. Ternyata sejauh apapun kita pergi, hati selalu tahu jalan untuk pulang. Rindu kadang datang bukan karena jarak, tapi karena kenangan. Aku datang, bukan sebagai tamu istimewa, hanya seseorang dari masa lalumu. Di meja prasmanan ada berbagai makanan mewah, tapi mataku justru tertuju pada semangkuk kecil kurma. Aku mengambil satu butir, mengingat betapa dulu kita selalu berbuka dengan yang sederhana. Hari itu aku belajar, melepaskan juga bisa terasa manis. Walau sedikit perih, tidak semua cinta harus dimiliki. Kadang cukup dikenang. Waktu itu aku berjanji akan datang sebelum azan maghrib. Kamu sudah menyiapkan segelas teh hangat dan beberapa butir kurma di piring kecil. Tapi takdir punya rencana lain. Kemacetan panjang, hujan deras, dan kabar buruk yang datang tiba-tiba. Aku baru sampai ketika langit sudah gelap. Rumahmu ramai oleh tangis, bukan tawa seperti biasanya. Di meja itu, kurma masih tersusun rapi. Belum sempat kita makan bersama. Hari itu aku belajar bahwa penyesalan paling menyakitkan adalah momen yang tidak bisa diulang. Kadang kehilangan datang sebelum kita sempat mengucapkan selamat tinggal. Justru kabar kepergianmu yang membangunkanku. Sejak saat itu, setiap manis kurma selalu terasa seperti luka yang belum sembuh. Ada rasa yang tidak pernah hilang.
Hanya kita yang belajar terbiasa menahannya.